Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan yaitu membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja PPG 2021 UIN Jakarta dan semua. Ini nomor terdekat saya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sukses dan lancar. Anak-anak sama hari ini baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, dalam bagian kita siapkan terlebih dahulu. Diteruskan kita awali dengan doa nantinya surat 14. Ya, kami silakan. Salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran yang telah akan kita laksanakan pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta nantinya diberikan pahala di sisinya. Pada 12, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengaktif kehadiran para siswa pada pagi hari ini. Kan ya, Bapak mulai mengaktif yang hadir dan menghadir ya. Yang pertama Alia Marsilia hadir. Oke. Yang kedua Eva Tri Agustina. Yang ketiga Aldi. Baik ya, tampaknya hadir semua, walaupun ada beberapa yang hadir ya. 24, 68, ada orang tidak hadir. Ini keterangan yang hadir. Nah, baiklah, sebelum materi yang Bapak berikan pada pagi hari ini, Bapak akan tanyakan terlebih dahulu kepada sekalian tentang pelajaran minggu lalu tentang beriman kepada malaikat. Saya tahu kira-kira apa itu iman kepada malaikat. Ya, dia mana? Apa? Ingat? Ya. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Ya, baik ya. Mungkin yang lain, berapa kira-kira jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dari sekian banyak jumlah malaikat? 10. Ya, betul. Oke, ingat ya. Pada pagi hari ini pembelajaran kita masalah tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Ya, nanti Bapak akan hasilkan apa namanya pembeda ya. Yang penting semangat ya.
bebas dan perzinahan. Nah itu apa judulnya? Menjaga keselamatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tidak asing lagi ya di telinga kita, ya, yang masalah ini ya, tidak asing lagi. Jadi di zaman sekarang ini apa bentuk pergaulan bebas itu? Ada yang tahu? Ya, apa pergaulan bebas? Ya. Artinya bergaul tanpa batas, tidak melihat apa namanya, memperhatikan nilai-nilai keagamaan lagi ya. Ya baik. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita bagi kelompok untuk membahas masalah pergaulan bebas ini. Ya. Pada dasarnya, coba lihat sini. Ya. Lihat kan? Apa itu? Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena bahwa iman, ya, karena lemahnya iman. Jadi kemudian kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Itu yang pemicu pada dasarnya. Paham ya? Jadi pemicu itu adalah dengan adanya kita berpakaian tidak berpakaian Islami, mengundang daripada ya apa namanya syahwat, kemudian ya, banyak anak muda sekarang ini ya terjerumus kepada pergaulan bebas ini, sehingga banyak kasus hamil di luar nikah. Banyak tuh wadah di tempat-tempat siswa sekalian seperti itu kasusnya ada tak? Ya tak? Ya. Alhamdulillah bagus ya. Dan kemudian ada ayat Al-Quran tentang ini ya, larangan kita mendekati zina. Al-Quran surat Al-Isra 17 ayat 32, juz 17 ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Ya. Ada yang bisa membaca ayat ini? Ya. Silakan. Baca. Itu ada di buku di materi. Ya. Baik. Itu bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini ayatnya. Artinya, dan janganlah kamu ya, mendekati atau pergaulan zina ya, baik. Ayat ya, baik ya. Ini ayatnya sudah Bapak bacakan. Sekarang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita sebagai orang Islam melakukan perbuatan zina sangat dilarang. Jangan melakukan, mendekatinya saja tidak boleh. Apa arti mendekati? Ada yang tahu? Ya. Artinya berdekatan secara apa namanya konteks itu bisa lewat mata, bisa lewat
apa namanya pendengaran, ya bisa lewat anggota tubuh. Artinya dengan mata kita melihat pakaian yang kurang kasar atau defensi, atau kita sering melihat ya tayangan-tayangan yang film-film yang mengandung pornografi, itu mengundang daripada syahwat manusia untuk melakukan perbuatan zina. Nah sekarang kita lanjutkan ke apa sih pengertian zina itu? Ada yang tahu? Ya, pengertiannya. Pengertian zina. Nah, ini. Coba kamu baca ini apa ini? Kenapa? Ini adalah perbuatan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan. Itu namanya orang yang melakukan badan antara seorang laki-laki dan wanita tanpa diikat dari tali pernikahan atau perkawinan, itu namanya zina. Ini jelas ya. Nah, kemudian banyak istilah perbuatan yang menyimpang dari aturan agama. Nah itu ada yang dikenal sekarang ini dengan istilah yang maraknya sekarang ini LGBT. Ayo, apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini bentuk pergaulan yang menyimpang dari agama. Lesbian itu orang suka sama jenis, bukan orang suka sama tempe. Jadi orang suka sama sesama jenis itu lesbian. Wanita suka sama wanita. Kalau homoseksual itu laki-laki antara laki-laki, bahaya itu. Kemudian biseksual, ada bioseksual, itu suka sama laki-laki juga suka sama perempuan. Ini ya. Nah, kalau gay tadi sama dengan homoseksual. Nah, ini ya. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Kemudian biseksual, yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Itu namanya kalau ada hobi, manusia hobi, dia suka pada laki-laki, suka sama perempuan, berarti dia termasuk kategori biseksual. Kemudian transgender. Apa transgender? Nah, ini tidak jelas jenis kelamin. Nah, ini dikatakan orang yang identitas ganda, bukan lelaki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Itu nama transgender. Jadi belum jelas apa namanya, apakah perempuan, apakah
perbuatan LGBT itu dilarang keras di dalam agama, ya. Apa dampaknya? Ini kan, nah ini dari beberapa contoh di antara mendekati zina tadi yang seperti Bapak utarakan di awal tadi. Jelas ya? Nah, apa beberapa contohnya di sana? 5. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma. Seperti Bapak tadi katakan di awal, jadi suatu pergaulan yang bebas yang tidak ada terikat dengan aturan agama dan aturan norma-norma agama. Bebas yang melakukan apa saja, itu namanya pergaulan bebas, ya. Atau untuk melakukan zina itu seperti itu, jadi dia bergaul tanpa batas. Jelas ya? Ingat itu. Kemudian yang selanjutnya mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Apa contohnya? Yang mendekati tempat yang bisa merangsang nafsu syahwat. Hotel, diskotek, ya, tempat orang apa namanya itu mabuk-mabukan. Berarti sudah ya sih? Enggak ya? Ya, seperti itu. Jadi tempat diskotek kan, yang diskotek yang ilegal, yang tempat apa namanya hotel-hotel yang gelap-gelap, ya. Itu kan tempat apa namanya, ya, orang transaksi seksual, ya. Itu namanya dekat-dekat seperti itu. Itu harus kita jauhi seperti itu, ya. Kemudian melihat aurat dan menghayalkannya. Itu karena baik laki-laki maupun perempuan. Lihat aurat orang ganteng, kalau perempuan menghayal. Yang laki-laki melihat aurat perempuan atau cewek yang seksi, yang aduhai, ya menghayal, itu tidak boleh, ya. Jadi itu tidak boleh didekati atau dilaksanakan. Kemudian melihat, ini jelas ya, film atau tayangan media yang mengandung syahwat, arti dan novel-novel atau baca-bacaan atau video-video yang mengandung pornografi. Nah ini tidak boleh kita dekati. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sebelum Bapak lanjut ke berikutnya, sekarang kan Bapak akan membagikan kelompok. Karena ini 8 orang, kalian Bapak bagi kelompoknya 4 orang. Satu kelompok untuk membahas masalah judul kita ini. Nah, itu ya. Masalah pergaulan bebas ini. Ya, silakan. Kelompok 1 jadilah 4 orang. Nah, ini rapat kesini dan mengukur. Silakan. Dipet. Ini tarik sini. Nah, kamu cantik. Bisa. Pelan-pelan. Ya. Nah, kalian apakah sudah selesai tugasnya kelompoknya? Sudah selesai. Sudah, silakan untuk dipresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili. Yang lain diperhatikan, temannya presentase. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membaca hasil presentasi hasil diskusi kami. Judulnya zina dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1 zina mustahil, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah
Artinya telah berkata Umar Khalifah kedua dalam pidatonya di depanmu, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak atau benar dan telah menurunkan kitab kepadanya. Maka di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ada ayat-ayat rajam. Kami telah membaca, menjaga dan menghafal ayat itu. Setelah merajam orang berzina, dan kami juga telah menjalankan hukum rajam. Saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau orang akan mengatanya, raja tidak ada dalam kitab Allah, maka dengan itu mereka sesat. Berdasarkan hadis di atas, hukuman zina mushan adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukum rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu 4 orang saksi. 2 zina khairu mushan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Hukuman zina khairu mushan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Quran surat An-Nur ayat 24 adalah menjelaskan mengenai hukum pelaku zina khairu mushan. Artinya dari Sa'id bin Khalid Al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia menikah dengan dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, yaitu 1 dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri serta pelaku melakukan perbuatan zina. 2. Adanya pengakuan dan pelaku zina bahwa diri sendiri telah berzina. Pelaku yang mengakui telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa ditarik. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. B. Dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. 2. Perzinaan akan dihukum berupa dera jambu sebanyak 100 kali atau diraja sampai mati. 3. Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. 4. Merusak dan mengaburkan hukuman nasab. 5. Menghancurkan masa depan anak. 6. Memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti mengumpulkan kandungan, membunuh anak hasil zina. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan 2 kategori perzinahan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Zina mushan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. 2. Zina khairu mushan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Baiklah, itu jawabannya. Apakah benar? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik ya. Itu yang kelompok 1 sudah mempresentasikan. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari silakan yang mewakili depan. Dengan suara yang jelas ya, biar semuanya bisa dengarkan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. C. Hikmah pengarahan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun hikmah pengarahan pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah 1. Menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat manusia. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan AIDS. 4. Menghindar dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengangguran kandungan atau bunuh diri karena malu setelah berzina. 5. Memberikan efek jerah
bagus dan tepat untuk menyadarkan seseorang agar menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki metode yang sangat indah untuk menyadarkan seorang pemuda yang datang kepada beliau. Meminta izin untuk berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau rela jika perzinahan menimpa keluargamu? Seorang pasti tidak rela jika perzinahan menimpa keluarganya. Sekian dari kelompok 2. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menjelaskan yang dimaksud dengan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah, saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan kotor, serta termasuk salah satu dosa besar. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingatlah bahwa hawa nafsu dan setan senantiasa menggoda orang beriman agar terjerumus ke dalam perbuatan keji dan kotor ini. Apakah kalian memiliki metode yang bagus dan tepat untuk menyadarkan seseorang agar menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Pak. Sudah cukup? Baik ya, kalau sudah cukup, terima kasih kepada kedua kelompok yang mempresentasikan dan buat plus ya kepada kedua kelompok atas presentasinya. Silakan. Buat apa ya? Apa untuk kedua kelompok ya? Baik, masih semangat? Semangat kan? Ya. Sekarang kalian sudah membahas masalah poin tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan berzina. Sebelum kita karena diskusi kelompok kita sudah selesai pada pagi hari ini, kita langsung menyimpulkan daripada pemaparan yang telah membahas dari awal tadi dan sekaligus hasil diskusi yang didiskusikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Maka sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita diskusi kita simpulkan daripada pembelajaran tentang masalah pergaulan bebas dan berzina. Yang pertama simpulannya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 berisi larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati perbuatan zina karena termasuk perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Yang pertama simpulannya, artinya kita dilarang untuk mendekati tempat-tempat berzinahan karena Allah sudah melarangnya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, zina adalah pergaulan antara laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan
pelakunya terdorong untuk melakukan perzinahan. Itu yang kedua. Simpulan yang ketiga dari pembelajaran kita ini adalah pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Seperti Bapak jelaskan di awal tadi, ini semuanya kan. Kemudian yang keempat, Quran surat An-Nur ayat 2 mengatakan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera, dicambuk sebanyak 100 kali. Ayo, ini hukumannya. Menurut Al-Quran surat An-Nur bahwa pelaku zina itu akan dihukum dera atau dihukum cambuk 100 kali. Nah, itu kan. Yang kelima, zina dibagi dua, ya seperti yang didiskusikan kelompok tadi. Kategorinya dua, yang pertama zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah pernah beristri atau bersuami, maka hukumannya itu dirajam sampai mati. Nah itu kan, dilempari batu sampai mati, dengan catatan dapat menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Nah, itu. Sedangkan hukum zina yang kategori kedua, ghairu muhsan, perbuatan antara laki dan perempuan yang belum pernah menikah, maka itu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang pergaulan bebas dan bersih. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian, karena kalian sedang meranjak dewasa, maka hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan bebas atau pergaulan yang dilarang norma agama, peraturan agama, jangan dilakukan. Semoga kita semua dengan bisa menjaga sikap, dengan menjauhi tempat-tempat maksiat, dengan kita tidak memarang atau melihat atau membaca tentang buku, tentang novel, tentang video atau bentuk video yang ada unsur pornografi, maka kita akan terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perzinahan. Maka dari itu kita sebagai pelajar bisa mengkampanyekan kepada keluarga, kepada adik, kepada kakak, kepada kerabat di tempatnya masing-masing bahwa kita jangan terjerumus kepada pergaulan bebas dan perzinahan. Bisa diberikan penjelasan kepada mereka bahwa itu akan mengakibatkan akibat buruk, bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Jelas ya. Nah, belum ditutup, tugasnya adalah di rumah kalian meresume materi yang kita pelajari hari ini ya, dan dikumpulkan. Paham? Paham tugasnya ya? Mungkin demikian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Pada waktu kita sudah habis, ya sekalian, marilah kita akhiri pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu, memberikan kemampuan kita untuk belajar, dan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.